Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah tambah nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Insya Allah Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih tentang rukun salat, yaitu surah Fatihah, sampai bismillahirrahmanirrahim. Hadza kulluhu fil qadiri ala qiraatil Fatihati, amma man la yuhsinul Fatihata hifzan lazimahu ta'allumuha au qiraataha min mushafin walau bisyira'in au izaratin au i'aratin ila akhirih. Kemarin sudah dijelaskan bahwa yang namanya rukun di dalam sholat adalah Fatihah. Maka hukumnya wajib orang yang sholat, baik dia menjadi imam, makmum, ataupun dia sholat sendiri, dia wajib membaca Fatihah. Tidak ada pengecualian, kecuali kalau dia sebagai makmumnya makmum masbuk dengan aturan-aturan tertentu. Saya nggak ulang lagi. Ini semua dikatakan wajib membaca Fatihah, ya huruf-hurufnya, tasydidnya, i'rabnya, ya makhraj hurufnya dan sebagainya. Aturan-aturan di dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Hadza kulluhu, ini semua wajib dibaca surah Al-Fatihah fil qadiri, bagi orang yang mempunyai kemampuan, ala qiraatil Fatihati, di dalam membaca surah Al-Fatihah. Kalau orang itu hafal, orang itu bisa, wajib baca. Sekarang permasalahannya, amma man la yuhsinul Fatihata hifzon. Adapun orang yang enggak bagus pembacaan surah Al-Fatihahnya hifzon, secara hafal. Dia enggak hafal baca Fatihah, bagaimana? Lazimahu ta'allumuha, wajib belajar itu Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah ini adalah rukun di dalam sholat yang menentukan sah tidaknya ini sholat. Maka orang tersebut hukumnya wajib belajar daripada surah Al-Fatihah. Bagaimana kalau dia nggak belajar? Dosa udah. Ya. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Segala sesuatu yang diwajibkan, maka apapun yang berkaitan dengan itu wajib, hukumnya wajib. Kayak wudu. Wudu itu kita basuh kalau tangan sampai sikut, tapi nggak bakal pas kita basuh tangan sampai sikut kecuali kita lebihin. Yang lebihnya ini jadi wajib. Kenapa? Karena menentukan kepastian daripada sahnya atau sempurnanya daripada wudu. Maka lebihin wudunya, walaupun wajibnya sampai sikut, tapi lebihnya jadi wajib. Belajar Fatihah wajib apa enggak? Enggak. Yang wajib apa? Sholat. Gara-gara sholat itu wajib, Fatihah itu termasuk salah satu daripada rukun Fatihah, maka wajib belajar surah Al-Fatihah. Jujur Pak Bu, kita hafal Fatihah nggak pernah ngapal. Betul? Iya, gara-gara kita sering baca itu Fatihah jadi hafal. Tapi yang jadi masalah, bener belum bacaan kita? Itu kan. Hari Rabu kemarin saya ngajar di ibu-ibu. Ya, saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad. Kebetulan babnya bab ini juga tentang
furuduha, pardu-pardunya wudu. Salah satunya saya baca apa? Qiraatul. Saya tes beberapa orang, banyak yang salah juga tuh, ibu-ibu udah pada punya cucu. Ya, Masya Allah. Ini yang kadang-kadang kita cuek aja begitu. Tapi ini yang menjadi menentukan sah enggaknya Fatihah kita. Kalau enggak sah Fatihah, berarti sholatnya enggak sah. Orang yang enggak sah sholatnya berarti tidak sholat. Bahayanya di situ jamaah. Makanya perlu kita baca, ya, pelajari yang namanya surah Al-Fatihah. Wajib belajar. Atau dia enggak hafal, au qiraatuha, atau dia wajib membaca itu Fatihah min mushafin, dari Al-Qur'an. Jadi sholat sambil bawa Quran. Yang penting tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, yaitu apa? Gerakan 3 kali. Boleh orang sholat pegang Al-Quran begini. Kalau di Mekah Madinah tuh banyak kalau bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan tuh Mekah Madinah banyak. Kenapa? Karena mereka menyimak bacaan imam. Karena kan lama, satu malam satu juz. Kalau dia bengong aja, ngantuk juga, pada bawa Quran. Ntar giliran dia ruku, ditutup. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak melakukan hal yang membatalkan sholat. Itu doang udah. Nah, termasuk orang ini nggak hafal Al-Quran, tapi kalau dia baca dia bisa pegang tuh Quran untuk baca Al-Qurannya. Walau bisyiroin, sekalipun dengan cara dia membeli. Quran nggak punya, kalau beli gimana? Bisa beli dulu, wajib tuh belinya. Masya Allah. Ini hadirin, nggak mampu beli, au ijarotin, sewa. Hampir begitu jamaah ya. Ini yang dikatakan orang belajar itu hukumnya wajib. Semalam saya baca tafsir Ibnu Katsir. Malam maghrib saya ngajar, saya baca tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir itu dikatakan bahwasanya orang-orang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Kenapa dalam ayat-ayat di awal-awal surah dikatakan alif lam mim nun yasin dengan huruf-huruf hijaiyah? Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya wallahu a'lam bimuradih. Dalam tafsir Jalalain juga ditafsirkan itu ayat dengan kata-kata wallahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu maksud daripada itu ayat. Lantas bagaimana? Wa nufawwidu. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir katakan wa nufawwidu, kita serahkan, ya, sirru hadhil ayat, rahasia makna daripada ini ayat ilallahi ta'ala. Sedangkan kita wanat lubul imanu biha, kita cuma dituntut oleh Allah, disuruh oleh Allah iman aja udah. Bahwa alif lam mim yasin nun kaf ha ain shad toha itu adalah ayat daripada ayat Al-Quran, walaupun kita nggak tahu apa maknanya itu. Yang dituntut oleh Allah apa? Iman aja, percaya aja bahwa itu ayat Al-Quran dan pasti itu ada kemanfaatannya buat kita. Nggak mungkin kagak. Kenapa? Allah menciptakan segala sesuatu, nggak mungkin batil, nggak mungkin itu salah, nggak mungkin sia-sia. Ciptaan Allah nggak mungkin, pasti ada manfaatnya. Teman kita nggak tahu. Kenapa? Karena ilmu Allah begitu luas yang tidak bisa dikuasai oleh para nabi. Ilmu para nabi begitu banyak, begitu luas, tidak bisa dikuasai oleh para ulama. Ilmu ulama begitu banyak, nggak mungkin dikuasai oleh orang awam. Itu hadirin, penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsirnya seperti itu. Artinya apa? Kita cuma diminta untuk iman aja udah. Nah, sama seperti ini juga, bahwa kewajiban di dalam membaca Fatihah itu hukumnya apa? Wajib. Nggak mampu beli, pinjam, sewa, ijarah. Nggak mampu juga untuk nyewa, duitnya kagak ada, au i'aratin, atau dengan cara minjem. Artinya apa? Sesuatu yang menunjang buat ibadah, menunjang buat kewajiban, wajib kita cari semuanya. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa dan kita males dan kita nggak mau. Akhirnya apa? Di sini banyak dosa-dosa kita. Ya, kita nggak ngerti ilmu agama, wajib datang ke majelis taklim. Nggak datang ke majelis taklim berarti dia selama itu dosa nggak? Dosa. Sekarang saya bilang, orang nggak berani ninggalin sholat, mereka anggap sholat itu adalah
wajib. Nggak berani ninggalin tuh sholat, takut dosa. Kenapa? Karena itu wajib. Sekarang saya tanya, apa hukumnya orang belajar ilmu? Nabi udah mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib belajar. Ya, ayat Al-Qur'ani juga jelas, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib buat kita yang nggak mengerti ilmu agama. Wajib. Berarti apa? Kalau dia nggak mengerti ilmu agama dan dia nggak mau belajar, berarti dosa nggak? Dosa. Dan ini yang terjadi hadirin. Dan banyak kita apa? Berani meninggalkan kewajiban di sini. Ya, ninggalin sholat nggak berani, tapi ninggalin nuntut ilmu berani. Apa bedanya? Sama-sama wajib semuanya, segala sesuatunya. Dan ini yang menjadikan dosa kita tanpa kita sadari di situ ada. Makanya di sini dikatakan wajib baca, nggak punya beli, nggak punya nggak mampu beli, sewa nggak mampu sewa, nggak punya pinjem sama orang. Masya Allah, saya nggak bisa baca, kenapa? Gelap. Wayalzamuhu, dan wajib bagi orang tersebut nggak bisa baca tahsilu baui, untuk mendapatkan cahaya fi zulmati, pada waktu membacanya dalam keadaan gelap. Cari gimana nih saya bisa baca cuman gelap, beli lampu, beli minyak buat pakai lampu. Kalau sekarang nih kita beli pulsa, nggak punya duit, pinjam sama orang. Nggak punya duit, masa minta? Ya, tapi kewajiban jamaah. Ada orang pengen belajar, ada orang pengen menuntut ilmu, tapi dia nggak punya duit. Kita yang punya harta wajib ngasih. Kita mau ngajarin kagak bisa, maka kita yang wajib, yang kaya, yang punya harta berlebihan, wajib dia ngasih itu. Kayak kita nyantunin anak yatim begini nih jamaah, sebenarnya bukan lagi sunnah, kewajiban. Betul nggak gitu? Hadirin, sebenarnya mereka mau belajar, orang tuanya nggak ada. Nah, kita yang punya kelebihan harta, santunin mereka, wajib jadinya. Ya. Nah ini hadirin, saya bilang apa? Nyantunin anak yatim hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Dia mau belajar. Orang tuanya nggak ada. Kita yang mampu, wajib. Makanya saya di mana-mana saya bilang, yang punya harta, walaupun kita punya dikit, bagi itu, masukin, kasih anak yatim. Ya, kita mau ngasih sedikit, malu, taruh di masjid. Ya. Nah ini hadirin, satu kewajiban begini. Dia nggak bisa, lampunya gelap, beli minyaknya, beli pulsanya. Wakaza, nggak mampu juga dia baca. Bagaimana nih? Ini saking wajibnya yang namanya baca Fatihah. Wakaza, demikian juga yalzamuhu, wajib orang yang ingin baca Fatihah ayatalakinaha, untuk mentalkinkan. Kalau bahasa kitanya apa? Diajarin dengan cara membaca min syahsin, dari orang lain, wahwa fis sholat, sedangkan dia dalam sholat. Umpama saya nggak bisa baca Fatihah, udah saya lagi sholat, Ustadz Nalim diktein, kalau bahasa orang dulu bilang diktein. Bismillahirrahmanirrahim, kata Ustadz Nalim, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Nalim bilang Alhamdulillahirabbil alamin, saya baca Alhamdulillahirabbil. Ditalkinin tuh wajib. Artinya apa? Orang yang nggak pengen melaksanakan satu kewajiban, bagaimanapun caranya, apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Kenapa? Itu wajib. Kalau kita nggak berikan, dosa. Orang yang nggak mau belajar, dosa. Atau dia pengen belajar, tapi ada orang yang bisa tapi nggak mau ngajarin, dosa. Ada yang ngajarin tapi nggak ada biayanya buat belajar. Orang kaya yang punya harta, dosa. Gara-gara dia nggak mau memberikan bantuan untuk orang yang belajar. Tuh, Masya Allah. Makanya kalau orang tanya apa hukumnya menyantuni anak yatim, saya bilang wajib. Kenapa? Karena dia mau belajar, nggak bisa, hartanya nggak ada. Kita yang kaya, kita yang punya harta, kita yang kelebihan, wajib bantu mereka anak yatim. Ya Pak ya, insya Allah. Udah semua belum? Udah semua belum nih? Belum? Yang di kantong aja itu keluarin udah, apa yang di dompet kan gitu. Iya, jangan gagak-gagak, dikit aja, walaupun punya banyak kasih banyak, punya dikit kasih punya dikit kasih banyak, jangan kasih dikit. Yang biasa ngasih dikit, kasih aja udah apa yang kita mampu. Kata bininya, laki gue udah. Lah ibu-ibu boleh juga Bu, lakinya udah, bini boleh nggak ngasih? Kata anaknya, bapak gue udah, mak gue udah, anak kagak usah. Kata siapa?
Emang yang masuk pahala, yang mau masuk surga bapak emak lu doang. Ya anaknya kagak, betul. Iya hadirin, bapaknya udah, anaknya udah, semuanya mantu. Boleh nggak, Pak, Bu? Boleh nggak? Boleh, silakan. Ya apa aja caranya buat kita mendapatkan itu semua. Ya. Ini hadirin, kewajiban buat orang yang belajar surah Al-Fatihah. Makanya buat kita nih, jujur jamaah, saya dulu waktu di Madinah, saya punya guru orang Sengkiti, orang hitam, orang Afrika, buta. Jadi abis sholat subuh begini, saya nggak kemana-mana, duduk di depan beliau. Beliau duduk, ya kira-kira jarak segitu dekat Pak Jamil begitu. Saya duduk di situ, beliau duduk di sini. Saya mikir buta, nggak ngeliat tuh orang. Saya buka aja Quran kecil, karena malamnya saya lupa ngapal. Karena setiap subuh kita harus nyetor apalan. Waduh, nggak apal nih. Buka aja Quran kecil, dia tahu. Ngefilm Quran, dia bilang, kalau bahasa kita tutup tuh Al-Quran, jangan pakai lihat. Allahu Akbar. Mulai saat itu saya takut, udah tutup aja udah. Yang namanya orang belajar masih segitu, kita kan main bodoh-bodohin guru. Ternyata apa? Guru kita walaupun buta tapi begitu hebat. Saya jujur jamaah Pak Bu, seminggu baru lulus baca Fatihah sama beliau. Ya, hari ini salah, tapi nggak dikasih tahu salahnya mana, biarin aja udah. Besok baca itu lagi, Fatihah lagi, salah. Dia nggak kasih tahu salahnya di mana. Dia bilang i'adah kurah, ya bukrah i'adah kaman. Dia bilang besok ulangin lagi. Hari kedua bukrah i'adah kaman. Ambil kita kalau kenapa baca Quran kita begini, begitu bahasa kitanya lah ya. Hampir seminggu baru bukrah, dibilang besok lanjut lagi yang lain. Masya Allah, seminggu jujur Pak. Dulu ya kalau orang-orang tua kita dulu, kalau guru-guru Quran tuh kalau nggak bisa yang dipegang ini aneh, apa namanya nih, cambang, nggak bisa salah tarik, lumayan. Ada juga yang pegang teteknya. Loh, kalau pencet kan sakitnya kayak apa? Tapi orang dulu tuh memang berkahnya di situ, nggak pernah ngelawan guru, nggak pernah marah. Akhirnya apa? Bisa. Nggak kayak anak sekarang jamaah. Digituin gimana? Kabur. Besok kagak ngaji lagi, Masya Allah ya. Makanya perlu juga buat kita nih mentasmi bacaan Fatihah kita ya. Ada Ustadz Nalim, ada Ustadz Saprudin di sini, Saripun ya. Ada Kiai juga, banyak guru-guru di sini dengerin. Kiai, Ustadz, saya baca Fatihah, bener apa enggak? Kenapa? Saya kalau baca di rumah bener, nggak ada yang salah. Betul Pak ya? Kalau baca rumah bener. Nah, banyak kiai, banyak ustadz sini, suruh aja dengerin atu-atu ya. Kalau di pengajian saya yang lain tuh kalau saya tes atu-atu ya. Kalau di sini kebanyakan nggak habis, keburu isrok kita ya. Itu artinya apa? Kewajiban ya. Wala yajuzu lau tarku hadhil umuri. Wala yajuzu, tidak boleh lahu bagi orang yang sholat tarku hadhil umuri, untuk meninggalkan perkara-perkara yang tadi, yaitu apa? Kalau enggak apal baca, kalau enggak bisa baca kadang nggak ada Qurannya beli, kalau gelap hidupin, beli lampunya, kalau enggak bisa juga talkinin, ajarin sama orang, kalau enggak bisa juga bagaimana caranya, hukum itu wajib kita pelajari. Artinya apa? Nuntut ilmu, di situ kewajiban. Nggak mungkin enggak. Apa aja yang kita bisa, apalagi ini kita ngaji subuh kayak begini yang kita baca di subuh di Sabtu subuh, ngajinya fikih yang berkaitan dengan sesuatu ibadah hari-hari. Orang yang nggak bisa sholat, nggak pernah belajar ilmu sholat, maka di sini ada pengajian, maka dianggap dosa orang tersebut. Tuh hadirin ya. Illa kecuali inda ta'adzuri, manakala dia dalam keadaan uzur. Kenapa? Sakit ya, nggak memungkinkan buat dia jalan, tapi kan ada speaker di luar. Tapi beda emang orang yang ngaji di majelis kayak begini dalam masjid sama orang yang ngaji di luar, beda nggak? Beda, pahalanya belum tentu dapat dia. Kita walaupun datang ke masjid nih pasti dapat pahala, walaupun kajinya tidur di pojokan nyender, tidur doang dapat pahala. Tapi kalau di rumah dengerin, nyimak, baca kitab, diartiin tuh kitab, bener-bener dapat nggak pahala?
Dapat nggak? Kagak. Kenapa? Orang ngajinya di masjid bukan di rumah, kan begitu hadirin. Itu bedanya, untungnya. Makanya kalau mau dapat pahala, datang aja ke Masjid Barokah. Walaupun di belakang nyender tidur. Ya Pak ya, di belakang. Iya. Kenapa ngaji mau di belakang gampang tidur? Tuh hadirin. Indah ta'adzur. Kalau uzur nggak ada masalah. Tapi kalau memungkinkan dia belajar, kagak belajar, dosa tuh orang udah. Dosa yang tanpa dia sadari, dosa yang nggak dia rasakan. Nggak bisa ilmu agama tentang ibadah, dia nggak mau belajar, nggak ada uzur, nggak ada alasan buat dia nggak belajar, dia nggak datang, dosa di situ. Ini bukan nakutin, ini hukum, kan begitu ya. Fa'in aziza an dzalika, apabila nggak mampu juga untuk melakukan itu semua tadi, belajar nggak mampu, ngapal nggak mampu, nggak punya biaya dan sebagainya, imma lidzaikil waqti, mungkin nggak ada kemampuannya, nggak ada. Kenapa? Waktunya udah mepet. Gimana mau baca Fatihah, mau belajar? Nah waktu sholat udah deket, udah mau habis lagi waktu sholat. Au baladati zihnihi, atau emang bebel otaknya. Baladah zihnihi, otaknya bebel, bodoh. Ya. Au adamil muallimi, atau nggak ada orang yang ngajarin. Belajar pengen, tapi yang ngajarin kagak ada. Kalau di Jakarta nggak bisa, apalagi di kampung kita, nggak mungkin nggak ada guru, betul? Nggak mungkin nggak ada ustadz. Ini kebanyakan kitanya nih sebagai murid yang nggak mau belajar sebenarnya. Guru banyak, kiai banyak, majelis taklim banyak, cuma kitanya yang nggak ada kemauan. Akhirnya apa? Banyak yang tertinggalin. Gimana nih? Kalau dia waktunya mepet atau dianya bodoh? Ya, apa namanya tadi, bebel banget, susah banget belajar, atau gurunya nggak ada, awil mushafi, atau mushafnya Al-Qur'annya nggak ada, dibeli kagak ada, dipinjam kagak ada, disewa kagak ada, au ghairihi, atau yang lain-lainnya, nggak memungkinkan dah buat dia belajar Quran, nggak memungkinkan dia buat belajar Fatihah. Gimana caranya? Qoro'a, nggak bebas, nggak lepas untuk dia baca Fatihah. Bagaimana dong kalau nggak bisa juga? Qoro'a sab'a ayatin, baca 7 ayat yang lain, surah-surah lain. Fatihah nggak hafal, tapi hafal Yasin, ya baca Yasin. Tapi nggak mungkin ya, masa Fatihah nggak hafal Yasin apa? Repot kalau begitu. Ya, tapi bisa jadi juga. Tapi jujur aja jamaah, orang zaman sekarang nggak ada. Cuma yang jadi masalah kan kita hafal, cuma benernya belum. Begitu doang. Betul? Boleh dites satu nih. Saya mau baca. Kita dengerin bareng-bareng. Gak ada yang mau dah ya. Ntar aja dah. Kalau selesai pengajian datang ke rumah ustadz-ustadz kiai-kiai di sini. Tat, bener nggak nih bacaan saya? Begitu harusnya. Ya, kalau orang yang pengen bener. Kenapa? Saya bilang tadi pengaruhnya buat kita juga. Sholat buat siapa? Buat kita kan. Datang nih, kalau kita baca di rumah bener apa bener, kita bilang coba dengerin dibaca di guru, pasti jamaah ada salahnya deh. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau nggak belajarin seperti itu. Nih hadirin, nggak hafal juga, baca 7 ayat yang lain. Ya, wala yatarajjamu anha, nggak boleh diterjemahin. Kalau kita terjemahin aja dah, segala puji bagi Allah yang menguasai alam, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang menguasai nanti di hari kiamat. Ya, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami menuntut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan-jalan orang-orang yang kau benci. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan orang-orang yang kau berikan kesesatan. Artiin aja begitu, nggak boleh. Ya, harus pakai bahasa Arab. Wala yantaqilu ila dzikri, dan juga nggak boleh berpindah kepada zikir lain. Jadi harus ada kemauan buat belajar dulu. Udahlah nggak hafal Quran, gampang. Nih sekarang nih jamaah, orang-orang sekarang banyak mempermainkan hukum yang kayak begini nih. Gua nggak hafal Quran, gimana? Zikir aja udah. Nggak mampu juga zikir, diri aja udah. Salah. Kewajibannya apa? Belajar dulu, usaha dulu buat belajar. Nggak ada kemampuan. Nah di sini dikatakan wala yatarajjamu wala yantiqulu ila zikri, nggak boleh berpindah kepada bacaan zikir. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam qala lil musii salatih,
Rasul bersabda tentang orang yang sholatnya nggak bagus, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Apabila engkau masih ada apal Quran yang lain, Fatihah nggak apal, ada Quran yang lain apal, faqra, baca Quran yang lain. Ya. Wa illa kalau nggak ada apal juga udah, mau ngapal kagak ada. Ayat yang lain juga nggak ada yang ngapal. Kenapa? Baru masuk Islam? Mungkin. Jujur kalau kita jamaah pasti hafal. Yang saya bilang maksud saya, apalagi orang-orang sekarang, jangankan orang muslim, orang kafir aja Fatihah hafal. Sebulan atau 2 bulan yang lalu saya baru ngislamin orang. Dia orang Batak, ya. Dia baru Islam 2 bulan yang lalu. Pokoknya 2 bulanan lah sebelum sebelum Lebaran Idul Adha tuh, habis Lebaran itu dia datang minta masuk Islam, saya islamin. Dia hafal Fatihah. Bagus lagi bacaannya. Bingung saya. Pak hafal? Ya sering dengar Ustadz. Orang sholat kita dengar di rumah. Kalau di masjid kan pakai speaker kita dengerin. Orang kafir aja hafal. Jujur nih kalau kita bilang zaman sekarang nggak ada orang muslim, orang kafir aja udah pada hafal Fatihah. Cuma yang jadi masalah bener enggaknya itu yang belum. Ya. Makanya di sini kalau dikatakan nggak hafal juga, bagaimana caranya? Wa illa kalau nggak hafal juga baru zikir fahmadillah ta'ala wa halilhu wa kabbirhu. Kalau nggak hafal juga baru baca alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baru baca itu. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, hasanun, ini hadisnya hasan. Wal makna, adapun maknanya, annal qira'ata bil Qur'ani asbaha. Sesungguhnya pembacaan Fatihah bil Qur'ani diganti dengan Al-Qur'an asbaha, itu menyerupai. Kenapa? Fatihah bagian daripada Al-Qur'an. Enggak hafal Fatihah, boleh baca ayat-ayat yang lainnya. Tapi dengan syarat wastiroto, dan disyaratkan sab'i ayatin, harus dibaca dengan 7 ayat. Kenapa? Karena Fatihah juga 7 ayat. Maka baca ayat yang lain penggantinya juga 7 ayat. Li'annaha, karena 7 ayat ini adalah badalun, sebagai ganti daripada Fatihah. Ini hadirin, kewajiban untuk orang menuntut belajar daripada ilmu tersebut. Sekarang kalau seandainya wahal yustarotu antakunal ayatul lati badalal fatihata mutawaliyatun, wahal yustarotu, apakah disyaratkan antakunal ayatu, adanya ayat-ayat Al-Quran allati badalal fatihata, yang mana ayat-ayat Al-Quran itu sebagai ganti daripada Fatihah, mutawaliyatun, harus ayatnya mutawaliyah, nyambung, kayak kita baca surah yang lain dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Apakah wajib begitu? Ya, atau boleh? Surah ini kita ambil 1 ayat, surah ini kita ambil 2 ayat, surah ini kita ambil sekian ayat, yang penting jadi 7. Apakah harus mutawaliyah, menyambung atau enggak? Fihi wajhan. Di sini ada 2 pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih dari 2 pendapat ini, inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, na'am, wajib nyambung. Masya Allah. Jadi nggak boleh tuh ngambil surah ini 1 ayat, ngambil surah ini 1 ayat, ngambil surah yang ketiga 1 ayat, nggak boleh, kata Imam Rafi'i. Kenapa alasannya? Li'annal mutawaliyata asbahu bil fatihati, karena sesungguhnya menyambung itu menyerupai bil fatihati dengan Fatihah. Itu kata Imam Rafi'i. Tapi wal asau indan Nawawi, adapun yang paling sahih menurut Imam Nawawi, wahwal mansus, dan itu yang termasuk di mansus, annau yajuzul mutafarriqatu, boleh berpisah-pisah. Jadi boleh ambil satu surah ini 1 ayat, satu ini surah ini 1 ayat, boleh, kata Imam Nawawi. Ma'al kudrati alal mutawaliyati, sekalipun dia mampu untuk membaca 7 ayat berturut-turut mampu, tapi boleh ngambil ayat ini, surat ini ngambil 1 ayat,
kama fi qadha'i Ramadan, sebagaimana kita mengqadha bulan Ramadan. Ya, kita orang umpama nih kayak ibu-ibu perempuan head 7 hari di bulan Ramadan, kan nggak puasanya 7 hari berturut-turut. Apa kodoknya wajib 7 hari berturut-turut? Boleh bulan ini atu, bulan besok satu, bulan depan satu lagi, boleh. Nah, dengan ini Imam Nawawi mengatakan boleh juga mengambil ayat dipotong-potong walaupun dia hafal yang lainnya. Ya, Fa'in aziza, bagaimana kalau nggak mampu juga baca Fatihah kagak bisa, belajar nggak mungkin, ya. Terus apalagi baca ayat lain emang nggak ada yang dihafal, gimana caranya? Insya Allah 2 Sabtu yang akan datang kita temuin. Fa'in aziza, wallahu alam bisawab. Inilah hadirin ya satu pelajaran buat kita yang dikatakan kewajiban buat membaca Fatihah. Bukan hanya baca, wajib juga kita belajar Fatihah. Ya, kesadaran dari diri kita masing-masing. Nah, kalau kita udah bisa jamaah, kita punya anak nih kan pada punya anak nggak pada datang. Tes Qur'annya jamaah. Makanya saya bilang orang tua kita dulu hidupnya berkah. Kenapa? Mereka orang-orang tua kita dulu ngajarin anak yang pertama diajarin apa? Quran dulu. Nggak ditanya ilmu ini, ilmu itu, yang ditanya pertama Quran. Betul. Itu hadirin kewajiban kita orang tua. Kalau kita orang tua nggak ngajarin dan nggak panggilin guru atau nggak suruh mereka kedatangan majelis taklim, kitanya ikut dosa. Nah, inilah kewajiban kita. Mari cukup ya sampai sini, insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.